hand sanitizer dulu. Iya, benar. Mas, saya mau cari kamar untuk satu orang saja. Oke. Iya. Kamar yang Yang sea view mau Pak? Sea view? Apa itu? Kita ada sinkron. Jadi sinkron footage itu view-nya ke laut langsung. Nah, boleh itu. Kita pakai gitu ya. Boleh. Oke, satu malam aja, Mas. Boleh. Saya boleh pinjam ID card? ID card-nya. Oke. Silakan, Mas. Satu malam aja, Mas ya. Boleh Pak. Sahabat Indonesia, kita mau check-in ya. Saya ingin istirahat di sini satu malam sambil mempersiapkan seminar saya. Oke, Mas Adi, kalau disiapkan ya. Siap, ya. Terima kasih Pak. Mas Adi, saya tunggu. Udah. Selamat pagi sahabat Indonesia. Channel Ayo Punya Usaha, saya David Wasidi. Saya masih berada di KTM Resort di Kota Batam. Dan sekarang sahabat Indonesia, saya akan coba keliling-keliling ya untuk menikmati pemandangan laut yang ada di KTM Resort di Kota Batam. Nah, seperti ini. Inilah pemandangan laut di KTM Resort ya. Banyak tempat kongkonya, banyak tempat untuk beristirahat dengan pemandangan laut ya. Langsung kita juga bisa melihat Singapura di kejauhan sana ya. Jadi itu yang ada di depan kita, itu gedung-gedung pencakar langit, itu adalah Singapura. Itu tadi tampak juga ada Marina Bay. Nah, kalau ini adalah tempat-tempat untuk kongko ya, yang tadi sekilas kita lihat. Ini Singapura dari jarak jauh. Kita bisa melihat sahabat Indonesia. Sahabat Indonesia, kalau ini adalah ombak bar, tampak di pagi hari ya. Jadi kalau pagi hari ini tutup, tetapi kita bisa menikmati pemandangan lautnya. Nah, ini tutup ya, ini tempat barnya, ini kemudian. Nah, kalau ini bungalow-bungalow kecil, dan ini adalah tempat penginapannya ya, bungalow besar. Ini kalau yang kecil 450.000, sedangkan yang besar itu 1 juta sekian. Nah, ini cocok ini untuk keluarga ya. Kita lihat, kita menyisir tempat-tempat, dan di kiri kanannya itu pepohonan ya. Jadi pepohonan, penghijauan, karena KTM Resort di Batam ini salah satu tempat dengan penghijauan terbaik di Kota Batam. Sahabat Indonesia, di dalam kompleks KTM Resort di Batam juga terdapat patung Dewi Kuan Yin menghadap ke arah posisi Singapura, berdiri tegak setinggi 22,37 meter. Dan ini juga mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, yang ditandatangani oleh Ketua MURI Bapak Jaya Suprana. Ini diberikan pada bulan November 2009, diberikan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, dianugerahkan kepada KTM Resort Batam
atas rekor pemrakarsa pembuatan patung Dewi Guan Yin tertinggi dengan ketinggian 22,37 meter. Nah, ini patungnya bisa Anda lihat. Ini adalah patung Dewi Guan Yin sebagai patung tertinggi dengan ketinggian 22,37 meter. Ini adalah patung tertinggi Dewi Guan Yin ya, yang dikeluarkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau Museum Rekor Muri pada November 2009. Dan ini Anda bisa saksikan kalau Anda berkunjung ke Batam dan mampir di KTM Resort di Kota Batam. Mbak, kalau toko ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 6 ya. Biasanya kalau orang ibadah paling ramai dari jam berapa sampai jam berapa? Sore ya. Jam berapa? Jam 4, jam 5 gitu ya. Jam 3 sudah mulai banyak. Kebanyakan dari mana biasanya? Nggak tahu juga. Tapi kalau Mbak lihat sejak corona ini dibanding sebelum corona, jauh perbandingan orang datang. Jauh sekali ya. Kalau sekarang ini biasanya yang ramai hari apa Mbak? Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu, 3 hari itu aja ya. Jadi kemungkinan rata-rata ya dari lokal Batam aja ya. Iya, dari lokal Batam. Ini adalah peralatan untuk ibadah ya Mbak ya. Iya. Biasanya yang dibeli apa aja Mbak? Kalau orang mau ibadah itu? Lilin, terus ini apa? Dupa ya? Nah, itu apa itu? Dupa juga? Iya. Jadi sediakan semua di sini ya. Jadi kalaupun orang yang mau sembahyang di sini dari rumah tidak membawa alat-alatnya, itu disediakan semua dari sini ada ya. Nggak ada juga yang bawa. Betul, nggak ada yang bawa ya? Ada juga. Yang bawa. Oke. Karena kan tempat umum ibadah. Iya.
Sahabat Indonesia, saya sekarang dengan Mas Adi ya. Halo Mas Adi, apa kabar? Hai. Ya, Mas Selamat Adi. siang. Selamat siang Mas Adi dari KTM Resort. Ya, Mas Adi, saya 3 atau 4 kali datang ke KTM Resort. Ya, memang sangat puas ya kita istirahat di sini, bermalam di sini. Selain pemandangannya cantik ya, ada kafe juga, ada ombak bar juga ya, yang pemandangannya oke, pelayanannya ramah ya, kemudian menu makanannya juga enak. Nah, kira-kira apalagi sih yang ditawarkan oleh KTM Resort di Kota Batam ini, Mas Adi? Sebenarnya kalau untuk dari segi resort ya, semua orang pasti sukanya outdoor ya, pasti yang natural gitu. Karena memang kita konsepnya seperti di desa, dan memang sih KTM ini sudah menjadi resort yang salah satunya penghijauan terbaik di Batam. Jadi selain view yang menghadap ke laut, kita juga ada dikelilingin, stay di sini dikelilingin dengan pepohonan maupun penghijauan yang bagus, yang masih alami. Kemudian KTM juga menawarkan view yang paling bagus seperti Singapura. Jadi kita tiap malam bisa melihat Marina Bay-nya gitu. Kemudian kalau misalnya konsep dari kamarnya memang ada yang family cottage yang khusus buat keluarga, anak-anak. Jadi anak-anak, keluarga, ibu dan anak bisa leluasa buat bermain di sini, Pak. Iya, termasuk kolam renang yang cukup luas ya. Ya, benar sekali. Dan airnya selalu bersih Selalu ya. bersih. Ya, oke, Mas Adi. Kalau kita biasanya kan orang selain kita melihat view-nya, kemudian makanannya, pelayanannya yang oke ya di KTM Resort ini. Lalu ada fasilitas misalnya nih, ini kan lumayan jauh dari kota ya. Bagaimana untuk antar jemputnya gitu, disediakan nggak ya ketika masa normal? Kalau untuk pick up free, biasanya kita kalau misalnya, karena sekarang kan masih dalam pandemik nih corona, jadi Singapura kita masih close nih. Jadi biasanya free kita line transfer itu hanya dari Sekupang Ferry Terminal. Dari 15 menit Ferry Terminal itu kita jemput dari tamu yang domestik maupun internasional yang arrival di sana. Jadi free-nya dijemput di sana, Pak. Kemudian kita juga ada service untuk ke kota, itu per one way ke two way ke Nagoya juga, itu kita ada fasilitas tapi dikenakan satu orang 50.000 untuk dari sini. Ya, masih relatif murah ya dibanding kita pakai taksi umum ya. Benar. Kemudian kalau tarif kamarnya sendiri mulai dari harga berapa sampai harga berapa, Mas Adi? Kalau dari normal price ya, kita ada 450.000 sampai harga untuk yang pilanya sampai 1 jutaan. Jadi berkisar 1 jutaan. Weekend dan weekday harga normal price itu berbeda. Tapi pas ketepatan kita sekarang di Juli kita ada promo, Pak. Ya, sekarang ini kan ada pandemi corona ya. Iya. Seberapa pengaruhnya terhadap tingkat okupansi di KTM Resort Batam? Wah, kalau dari okupansi ya pasti udah drop ya, karena kita memang mayoritas untuk pengunjung yang stay di KTM ini adalah Singapura. Sekarang kan Singapura masih dalam lockdown juga, kemudian untuk kapal yang dari Singapura juga masih ditutup. Jadi kita pengaruhnya sangat besar sekali, Pak, kira-kira 70% penurunan dari okupansinya. Tapi sekarang kita udah bisa mengcover dari customer yang nasional ataupun yang domestik. Jadi kita buat strategi seperti promotion package gitu, Pak. Ya, tadi malam ya saya waktu di Ombak Bar ketemu juga tamu dari Jakarta, ada dari Surabaya, ada dari lokalnya Batam juga ada. Jadi meskipun pandemi masih tetap aja ya dikunjungi oleh teman-teman dari lokal maupun dari nasional ya. Iya, dan salah satunya kita juga tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah juga. Iya. Nah, Mas Adi, apa yang dilakukan nih oleh KTM Resort ya, terutama di masa-masa pandemi ini agar tetap bisa menjaring tamu-tamu untuk datang, misalnya bentuk promosi dan sebagainya, seperti apa, Mas? Yang pertama memang kita harus promosi ya, promosi untuk paket. Kemudian kita juga ada yang namanya rate untuk promosi. Yang pertamanya kita harganya itu normal, sekarang kita buat yang
promosinya. Kemudian kita juga meyakinkan kepada customer bahwasannya kita itu sekarang bersih di sini, sudah yang ada namanya protokol kesehatan, kemudian kita ada hand sanitizer, tempat cuci tangan di mana-mana, kemudian kita ada social distancing. Itu yang membuat customer lebih yakin untuk stay di sini dengan kenyamanannya. Ya, oke Mas Hadi, terakhir, Ya. ayo kita ajak kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk datang ke Kota Batam dan singgah di KTM Resort. Iya. Halo, selamat siang. Saya Adi. Jadi buat warga seluruh Indonesia khususnya, jangan takut buat untuk traveling kunjungan ke seluruh wisata yang ada di Indonesia maupun khususnya Kepulauan Riau, yaitu Batam. Jangan takut karena kita di sini juga aman, tetap mengikuti protokol kesehatannya dan tetap dukung pemerintah untuk ekonominya, ekonomi pariwisata. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih, Ya, sukses baik. Mas Hadi. Ya.